اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita menjadikan puja dan puji kepada Allah, dan marilah kita sampaikan salam cinta, salam rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana adab seorang yang belajar dan bagaimana adab seorang yang mengajar. Setelah kita membahas tentang dimensi keilmuan, yaitu bagaimana Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk selalu menggali ilmu, mengembangkan ilmu, dan bagaimana Islam menjunjung tinggi orang-orang yang berkecimpung dalam hal keilmuan, sampailah pembahasan kita kepada pandangan Islam tentang pekerjaan, yaitu suatu usaha manusia untuk bisa menghasilkan uang untuk bisa hidup dengan baik. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang memiliki aturan yang lengkap. Islam adalah agama yang mendukung kemajuan, perkembangan. Makanya kalau kita melihat berbagai hadis, berbagai ayat yang mendorong kita untuk berkembang. Dan salah satu pembahasan yang menarik yang kita dapatkan dari Islam adalah bahwa Islam memberikan motivasi kepada kita untuk bekerja. Janganlah malas. Ini kata Islam. Saya akan menyebutkan suatu ayat yang berbunyi, Laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan usahanya. Artinya, apapun keberhasilan, apapun kebahagiaan, itu tergantung dengan usaha manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan fasilitas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan rahmatnya. Tapi ingat, Allah itu akan memberikan rahmatnya, memberikan bantuannya ketika manusia ini berusaha. Makanya ayat ini dengan tegas mengatakan manusia itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan usahanya. Dalam kaitan dengan pekerjaan, kaitan dengan usaha manusia untuk bisa hidup dengan baik, dengan cara bekerja, berdagang, dan berbagai hal, saya akan sebutkan satu perkataan indah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, ma ghudwatu ahadikum fi sabilillahi bi'a'zama min ghudwatihi yatlubu liwuldihi wa iyalihi ma yuslihuhum. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kondisi kalian di pagi hari di mana kalian berjihad di jalan Allah tidak lebih agung dari usaha seseorang di pagi hari untuk mencari nafkah
supaya ia bisa memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada keluarganya. Ini artinya bahwa seseorang yang mencari nafkah, seseorang yang memeras keringat untuk bisa mencari uang, untuk bisa mendapatkan biaya hidup, orang tersebut adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Orang tersebut adalah seorang mujahid, seseorang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib membandingkan antara seorang yang berjihad di jalan Allah memerangi musuh dengan orang yang mencari nafkah. Ini merupakan satu perbandingan yang luar biasa untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bekerja, berusaha untuk bisa hidup dengan baik. Kalau seandainya ada non-muslim yang menuduh bahwa Islam itu hanya berguna untuk alam akhirat, Islam itu hanya berguna untuk orang-orang yang ingin hidup bahagia di akhirat, tapi Islam tidak ada hubungan dengan perkara duniawi. Perkataan seperti ini bermuara dari pengetahuan yang salah tentang Islam. Kita bisa memperhatikan bersama bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi orang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada nabinya ketika beliau diangkat ke langit. Allah berkata, "Ya Ahmad, innal ibadata asyratu ajza'in." Wahai Ahmad. Ahmad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ahmad, sesungguhnya ibadah itu memiliki 10 bagian. Tis'atun minha talabul halal. Dan 9 dari 10 ini adalah talabul halal. Mencari rizki yang halal. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in utiba mat'amuka wa mashrabuka fa anta fi hifdhi. Kalau seandainya kondisi ekonomi kamu memiliki kehidupan yang layak, makanan yang cukup, minuman yang cukup, maka ketahuilah bahwa kamu berada di lindunganku. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu mendapatkan keberkahan, rizki yang cukup, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang luar biasa kepadanya. Ada satu poin yang menarik yang perlu kita isyaratkan dan singgung di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan talabul halal. Ketika kita mencari nafkah, kita harus berusaha keras untuk mencari nafkah yang halal, mencari uang yang halal, rezeki yang halal. Kenapa? Karena kehalalan rezeki kita akan mempengaruhi usaha kita. Orang yang mencuri uang orang lain, maka apa yang ia perbuat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari jalan yang tidak baik tidak akan membawa berkah. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.